Bismillahirrahmanirrahim. At-talab alladzi yatasawwaru minal abdi ala arba'ati aujuhin. Tuntutan yang muncul dari seorang hamba itu ada 4 perkara. Semuanya untuk seorang murid, untuk para pejalan menuju Allah, untuk orang yang menghendaki Allah itu kurang baik. Dengarkan. Pertama, mencarinya seorang murid atau menuntutnya seorang murid dari Allah. Ini berarti urusan dalam waktu perjalanan untuk bisa mendekatkan pada Allah dengan melakukan ngamal-ngamal soleh. Jangan menuntut dari Allah imbalan. Jangan menuntut dari Allah ganti dari ngamal solehmu, apa itu urusan rezeki, atau itu urusan kekayaan, atau itu urusan kemuliaan. Jangan. Orang yang masih menuntut ganti dari Allah atas pekerjaan baiknya, berarti itu menunjukkan dia masih prasangka jelek pada Allah. Dia masih menganggap Allah itu perlu diminta atas pekerjaan-pekerjaan kita. Padahal kita bisa melakukan pekerjaan itu pun dari Allah. Kita bisa melakukan ngamal soleh itu pun dari Allah. Masya Allah. Ini tapi tingkatan tinggi ya. Tingkatan sudah hampir sampai pada maqam ma'rifat. Tidak usah kita berdoa, ya kita ibadah. Kita memohon, ya kita karena disuruh untuk mendekat lagi. Tapi amal kita murni karena Allah. Amal kita, pekerjaan soleh kita, ibadah kita murni untuk Allah. Dalam bekerja, dalam berzikir, dalam ibadah, dalam melakukan kebaikan, jangan sampai ada perasaan supaya diganti, supaya diberi oleh Allah. Ini hati kita berarti masih terhalang dengan pekerjaan kita. Hati kita masih terhalang dengan amal kita. Kita masih merasa keaku-akuan dalam beramal. Subhanallah. Padahal sudah ngamal soleh lah ya. Apalagi enggak ngamal. Bahkan apalagi kok ngamal jelek, tambah enggak karu-karuan. Jadi gimana? Amal ibadah wis murni karena Allah, mendekat pada Allah, dibuat untuk mendekat pada Allah terus. Jangan ada permohonan ganti dari ngamal soleh kita. Kita tidak layak, tidak berhak mohon ganti dari amal. Wong amal kita itu, kebaikan kita itu pertolongan Allah dari Allah. Masalah kita berdoa, kita juga ibadah dengan doa itu. Kita juga mendekat kepada Allah dengan doa itu. Jadi ada 2 kebaikan yang kita lakukan, ada 2 ngamal, yang semuanya adalah karena kita mendekat pada Allah dengan ngamal soleh, dengan doa. Jadi jangan sampai ada tuntutan kepada Allah atas ngamal yang kita lakukan. Berarti seakan-akan kita masih menunjukkan kecurigaan pada Allah, kesalahan dalam memahami kebaikan-kebaikan tadi. Masya Allah. Oke. Jadi keliru. Karena apa? Karena kalau kita sudah yakin, percaya kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan yang dari Allah, tanpa meminta pun, tanpa menuntut pun Allah memberi. Semakin kita melakukan kebaikan, semakin diberi, karena kebaikan itu sendiri adalah dari Allah.
Dan mesti sudah disiap-siapkan di akhirat, di dunia barokah-barokahnya itu. Pokoknya melakukan kebaikan tok wis. Melakukan kebaikan tok, jangan tolah-toleh. Saya sudah melakukan kebaikan, alhamdulillah saya melakukan kebaikan, alhamdulillah saya bisa mengalahkan nafsu, alhamdulillah saya bisa mengalahkan setan, itu tok wis. Baik, lakukan nafsu, setan tinggalkan, itu tok wis. Masya Allah. Tidak usah meminta, itu sudah disiapkan barokah-barokah yang besar oleh Allah, imbalan-imbalan besar oleh Gusti Allah. Kalau kita masih mandeng untuk diberi dari kebaikan tadi, nuntut, maka menunjukkan kita masih punya kecurigaan jelek pada Allah. Masya Allah. Dan menuntut pada Allah tadi dari Allah berupa imbalan kebaikan, menuntut pada Allah supaya kita didekatkan. Ya Allah, dekatkan aku terus dengan kebaikan tadi. Itu juga menunjukkan kita masih buta, kita masih terhalang dengan kebaikan tersebut. Nanti kita itu sebenarnya wis tulus ikhlas itu saja. Menuntut supaya dengan kebaikan ini saya diberikan keramat. Supaya dengan kebaikan ini saya segera diberikan makrifat. Tidak boleh. Supaya dengan kebaikan ini saya segera dibukakan pintu bisa melihat kebesaran Allah, itu juga tidak boleh. Kapan saya bisa makrifat ya? Baik terus. Supaya segera makrifat. Itu menunjukkan kita masih terhalang dengan kebaikan itu. Pokok baik kita aja. Semakin kita besar keinginan, semakin tebal penghalang yang menutupi hati kita untuk tercapainya keinginan itu. Ya. Tidak usah aneh-aneh. Supaya bisa makrifat, supaya bisa menolong orang, supaya tidak usah. Kita baik, menebarkan kebaikan, ikhlas, tulus, hindari kejahatan, hindari kejelekan, ikhlas, tulus. Jangan banyak tuntutan. Semakin kita menuntut, maka semakin tebal pula penghalang untuk segera diberikan oleh Allah. Saya dulu berarti salah. Saya itu mau mokso-mokso pengen segera makrifat. Mokso-mokso pengen segera bisa diberikan karomah. Lah, malah tidak karomah-karomah. Penting baik itu aja. Kita semakin maksa untuk diberikan keramat, maka semakin pula kita itu terhalang dari keramat itu. Maksud supaya santri ini akeh, ndak usah. Kita baiki yang dalam aja, jangan aneh-aneh. Kita baiki, niat baik itu aja. Welas pada santri, welas pada umat, itu aja. Kadang kita itu memaksakan yang belum ada sampai tidak bisa memperbaiki yang telah ada. Ini masalah juga. Yang dalam masih rusak, yang dalam masih belum tata, mengharap akan dipandang baik oleh orang jauh luarnya, tidak mungkin. Yang dalam diperbaiki. Kalau urusan santri yang dalam diperbaiki akhlaknya, ilmunya, tentang ibadahnya, tentang jelek-jeleknya supaya dihentikan, itu saja. Wes yang dalam diwelas asih, didoai dan sebagainya. Pun ngoten. Jadi wis kita yang penting baik, meninggalkan kejelekan, melakukan kebaikan dan sebagainya. Jadi kita menuntut pada Allah supaya hadir, supaya makrifat, supaya dekat. Itu menunjukkan kita masih jauh, kita masih tidak ada. Karena orangnya sudah. Karena Allah itu hadir. Dengarkan ya. Dengarkan. Allah itu hadir. Bagaimana? Allah itu hadir. Gitu sifatnya Allah kan yang hadir. Terus Allah itu hadir. Sampai ngelakoni jelek, Allah juga melihat. Sampai melakukan baik, Allah juga melihat. Sampai kate pegel ya Allah roh iki kabeh iki. Masih sampean delik, ayo delik. Berarti sampean menunjukkan masih buta mata hati
kalau Allah menyaksikan. Ayo delik. Itu sampean menipu diri sampean sendiri. Gak ketemu. Berarti sampean menganggap Allah buta. Masya Allah, perkara dosa besar. Perkara dosa besar. Pokoknya kita menyadari Allah hadir, Allah di dekat saya, Allah menyaksikan saya, Allah bersama saya. Baik terus. Paham? Siapa anding margo ya sini? Dimas, paham Mas? Jadi sampai itu harus sadar Mas, Allah itu melihat saya, Allah hadir di dekat saya, Allah menyaksikan saya. Jangan gak ketemu, gak konangan, gak ada siapa-siapa. Berarti sampean masih menganggap Allah tidak ada. Apakah dosa besar? Iya benda. Kalau pengurus ada. Ketutupan tembok sudah tidak kelihatan. Tapi Allah iya. Lebih baik sampean konangan pengurus. Daripada delik-delik gak konangan pengurus, malah khawatir menganggap Allah tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Ya apa rek? Nek sampai aman. Ade barang. Aman. Nek sampai menganggap Allah tidak ada ya apa? Paham ya? Paham Mas Dimas ya? Mas Dimas didandani kabeh wis pokoke. Allah melihat saya. Allah bersama saya. Allah hadir di saya. Insyaallah. Tapi kalau sampai bisa gitu terus, itu belajar makrifat namanya deh. Belajar merasakan kehadiran Allah. Malah jadi orang makrifat. Akhir jadi orang yang selamat, kita terus bersama Allah, nanti lama-lama malah akan diberikan keramat oleh Allah karena merasakan kehadiran Allah terus. Merasakan kedekatan dengan Allah. Itu malah makrifat. Nanti dikasih kemakrifatan, dikasih keramat, dikasih yang banyak oleh Allah, kesaktian dan sebagainya. Amin. Terus tolak buka min ghairi, atau kita menuntut pada selain Allah untuk ditolong, untuk dibukakan. Itu juga menunjukkan apa tadi? Kalau kita minta untuk dibukakan, tolong dibukakan pintu kemarifatan, tolong dibukakan saya supaya marifat, itu malah kita tidak punya malu kepada Allah. Kita tidak punya malu kepada Allah, menunjukkan kita masih kecil kemaluan kita, kecil rasa malu kita, bukan kecil kemaluan kita, tapi kecil rasa malu kita pada Allah. Kenapa? Karena kita tidak menoleh pada yang lain untuk menemukan Allah. Kita kok masih menoleh untuk dibukakan manusia, dibukakan makhluk. Tidak usah. Kodong dengan jimat, lah, ojo dulinan jimat. Itu malah sampean khawatir percaya sama makhluk, khawatir sampai nanti imane bersandar pada makhluk. Kuat Allah. Kalau sampean sudah yakin dengan Allah, sampean dulinan bane, sampean jadekne senjata sakti bisa, yakin. Sampean sudah bersama Allah. Lalu bersama Allah ya apa? Nyekel kerikil sama dadekne peluru bom bisa bersama Allah. Kadang diberikan petunjuk oleh Allah. Bersama Allah. Tidak sampai jimat. Orang-orang dulu kekuatan yakinnya pada Allah kuat. Nggih kerikil diantemne dadi peluru. Masya Allah. Ya kayak ngono iku. Jangan banyak minta tolong pada selain Allah. Kita malu karena untuk menyampai pada Allah masih noleh. Lalu ya apa kita bakal karuan nanti. Dan jadi sangat sulit sekali. Masya Allah. Tolak li ghairi. Kita juga sering meminta tolong kepada selain Allah. Ngoten. Ghaibatun minka. Tolak li ghairihi, minta tolong urusan dunia, urusan malah izin kita pada Allah, ngerapek pada makhluk, bantuan, harapan pada makhluk. Piye kok malah ngono ya ndak bisa. Malah ngisi-ngisi ya Allah.
Allah, 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 Allah. Nah, pun muga-muga kita diparingi saged merasakan kedekatan dengan Allah, hadirnya Allah, bersama Allah. Kalau sudah kita bisa menyatu dengan Allah, apapun yang kita kehendaki insya Allah dikabulkan oleh Allah. Bahkan berdoa pun kita bukan karena menuntut Allah, tapi kita mendekat kepada Allah. Muga-muga selamat.